Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita untuk matematika, yaitu bilangan berpangkat dan akar bilangan. Dengan submaterinya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Bagian kedua. Pertama, kita perhatikan perpangkatan berikut ini. 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 4. Untuk pembagian ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 kali 5 per 1. Sehingga 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2. Kalau kita perhatikan 5 pangkat 2 ini, dia pangkatnya adalah hasil dari 6 dikurang 4. Selanjutnya, H pangkat 7 dibagi dengan H pangkat 3. Pembagian ini bisa kita sederhanakan dengan mencoret bagian penyebut dan pembilangnya dengan jumlah yang sama dan menghasilkan H pangkat 7 dibagi H pangkat 3 sama dengan H pangkat 4. Dan kalau kita lihat H pangkat 4, pangkat 4-nya ini berasal dari pengurangan 7 dengan 3, di mana 7 adalah pangkat pembilangnya dan 3 adalah pangkat penyebutnya. Dari dua operasi yang tadi bisa kita simpulkan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang dengan N, di mana A pangkat M dan A pangkat N ini bilangan pokoknya adalah sama. Perhatikan perpangkatan berikut ini. 5 per 7 dipangkatkan 4 sama artinya dengan 5 per 7 dikali 5 per 7 dikali 5 per 7 dikali 5 per 7. Nah, untuk perpangkatan ini 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 kita tuliskan 5 pangkat 4 dan penyebutnya 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 kita tuliskan 7 pangkat 4. Sehingga kalau kita lihat, jika ada bilangan pecahan dipangkatkan dengan suatu bilangan, maka kita bisa memangkatkannya untuk satu-satu bilangan tersebut. Yang awalnya hanya untuk 5 per 7, pangkat 4-nya menjadi untuk 5 dan untuk 7. Jadi, walaupun pangkatnya hanya ditulis 1, artinya dia adalah milik kedua-duanya, milik 5 dan milik 7. Contoh berikutnya, Z per P pangkat 5. Artinya, perkalian Z per P sebanyak 5 kali. Sehingga bisa kita tuliskan Z per P pangkat 5 sama dengan Z pangkat 5 dibagi dengan P pangkat 5. Sehingga bentuk umumnya bisa kita tuliskan, jika ada dua buah bilangan bentuk pecahan A per B dengan pangkat M, maka penulisan A per B pangkat M bisa kita ubah menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Perhatikan perpangkatan berikut ini. 6 pangkat 5 dibagi dengan 6 pangkat 5. Artinya sama dengan 6 dikali 6 sebanyak 5 kali dibagi dengan 6 kali 6 sebanyak 5 kali. Sehingga pembagian ini akan menghasilkan angka 1. Dan kalau kita ingat lagi sifat yang sebelumnya, kalau ada pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya boleh kita kurangkan. Sehingga 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5 artinya sama dengan 6 pangkat 5 dikurang 5. Sehingga menghasilkan 6 pangkat 0. Karena di ruas kanan tadi sudah ada angka 1, maka terus kita turunkan. Dari sini kita dapat kesimpulan 6 pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Lanjut,
min 8 pangkat 3 dibagi dengan min 8 pangkat 3. Dengan cara yang sama seperti tadi, min 8 pangkat 3 dibagi min 8 pangkat 3, itu hasilnya sama dengan 1. Dengan menggunakan sifat pembagian, maka min 8 pangkat 3-nya, pangkatnya kita kurangkan, sehingga menghasilkan min 8 pangkat 0, yang hasilnya juga sama dengan 1. Lanjut, K pangkat 4 dibagi dengan K pangkat 4. Kalau kita selesaikan, pembagian ini menghasilkan angka 1 lagi. Dan kita tuliskan K pangkat 4 dibagi K pangkat 4-nya menjadi K pangkat 4 dikurang 4. Sehingga hasilnya menjadi K pangkat 0. Dan di ruas kanan sudah ada 1. Sehingga kita simpulkan K pangkat 0 nilainya juga 1. Dari ketiga contoh tadi, bisa kita simpulkan bahwa jika ada suatu bilangan, apapun bilangannya, kalau pangkatnya 0, hasilnya akan 1. Walaupun nilainya adalah 10 juta, kalau dia pangkatnya 0, hasilnya juga akan 1. Perhatikan perpangkatan berikut ini. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5. Kita jabarkan perpangkatannya sehingga 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 1/2 pangkat 1. Nah, kalau kita ingat lagi, untuk 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5, kita bisa gunakan sifat yang keempat, pangkatnya ini kita kurangkan. Sehingga pangkatnya menjadi 2 pangkat 4 dikurang 5. Dan hasilnya adalah 2 pangkat min 1. Jadi, dari sini kita simpulkan 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1/2. Lanjut, A pangkat 3 dibagi A pangkat 4, kita jabarkan, dan A pangkat 3 dibagi A pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 1/A. Seperti contoh yang tadi, pada ruas kiri A pangkat 3 dibagi A pangkat 4 ini kita gunakan sifat yang keempat, sehingga A pangkat min 1 sama dengan 1/A. Dari dua operasi yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa jika ada sebuah bilangan dengan pangkat min 1, itu hasilnya sama dengan 1/A. Perhatikan perpangkatan berikut ini. Min 4 dipangkatkan 3 dibagi min 4 dipangkatkan 5. Kita jabarkan baik pembilang dan penyebutnya, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1/min 4 pangkat 2. Nah, untuk yang ruas kiri, kita gunakan sifat bilangan berpangkat yang keempat, yang mana kedua pangkatnya ini kita kurangkan, sehingga pangkatnya menjadi 3 dikurang 5. Dan hasilnya adalah min 4 pangkat min 2. Sama dengan min 4 pangkat 2, dia sebagai penyebut, sehingga 1/min 4 pangkat 2. Nah, dari operasi ini, kita bisa simpulkan A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Jadi, kalau pangkatnya negatif, itu bisa kita positifkan dengan membawanya ke bagian penyebut. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. 3 pangkat min 4. Untuk menentukan hasil dari 3 pangkat min 4, kita harus mengubah dulu 3 pangkat min 4-nya menjadi pangkat positif. Sehingga kalau kita gunakan sifat yang tadi kita temukan, 3 pangkat min 4 itu akan sama dengan 1/3 pangkat 4. 3 pangkat min 4-nya kita bawakan ke sebagai penyebut, dan 4-nya berubah menjadi positif. Kemudian 3 pangkat 4 nilainya sama dengan 81, sehingga 3 pangkat min 4 sama dengan 1/81. Selanjutnya 25 kali 10 pangkat min 4. Untuk menyelesaikannya, 10 pangkat min 4 harus kita ubah dulu menjadi positif. Sehingga untuk mempositifkannya, 10 pangkat min 4 kita rubah menjadi
1/10 pangkat 4. Dan 10 pangkat 4 ini nilainya sama dengan 10.000. Kalau kita sederhanakan, bagian pembilang dan bagian penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 25, sehingga bentuk sederhananya menjadi 1/400. Selanjutnya, 8/10 pangkat 3. Bisa kita selesaikan dengan 8/10 pangkat min 3 ini kita positifkan dulu sehingga dia berubah menjadi 1/10 pangkat 3. Kemudian, karena 8 ini membagi bilangan pecahan lain, untuk menyelesaikannya kita pakai caranya 8 dikali dengan kebalikan dari 1/10 pangkat 3. Jadi 8 dikali 10 pangkat 3 dibagi 1. Sepuluh pangkat 3 sama dengan 1000, sehingga hasilnya adalah 8.000. Nyatakan bilangan berikut dalam bilangan berpangkat negatif. 1/216. 1/216 itu sama artinya dia dengan 1/6 pangkat 3. Karena 216 itu nilainya sama dengan 6 pangkat 3. Kemudian, karena 6-nya sudah pangkat 3 dan 3-nya positif, bisa kita jadikan negatif dengan menjadikannya bukan sebagai penyebut lagi. Jadi, 6 pangkat min 3. Yang awalnya 1/6 pangkat 3 menjadi 6 pangkat min 3 saja. Kemudian 1/25 X pangkat 6 itu bisa kita nyatakan dalam bilangan berpangkat negatif. Pertama, ini 1/25 X pangkat 6 ini sama artinya dengan 1/25 dikali 1/X pangkat 6. Ini kita jadikan dua suku agar lebih mudah kita menentukan pangkatnya. Kemudian 25 ini sama dengan 5 pangkat 2. Sesuai dengan sifat 1/5 pangkat 2, kalau kita jadikan pangkat negatif menjadi 5 pangkat min 2. Dan 1/X pangkat 6 untuk menjadi negatif menjadi X pangkat min 6. Sehingga pangkat negatif dari 1/25 X pangkat 6 sama dengan 5 pangkat min 2 X pangkat min 6. Selanjutnya, 6 pangkat 5 Y pangkat 2 dibagi dengan 2XY dipangkatkan 3. Untuk menyelesaikan soal yang ini, perhatikan penyebutnya. Penyebutnya di sini 2XY masih di dalam tanda kurung, dan 3 adalah pangkat untuk semua yang di dalam tanda kurung. Sehingga bisa kita gunakan sifat bilangan perpangkat, A pangkat M dipangkatkan N itu sama artinya dengan pangkatnya kita kalikan. Sehingga 2 ini sama artinya dia dengan 2 pangkat 1. 1 kali 3 berarti 2 pangkat 3. Kemudian X-nya juga pangkat 1. 1 dikali dengan 3 menjadi X pangkat 3. Begitu juga dengan Y. Y menjadi Y pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 3 ini kita rubah menjadi 8. Dan di sini perhatikan bentuknya. Ada variabel X dan ada variabel Y di bagian penyebut dan pembilangnya. Sehingga bisa kita gunakan sifat bilangan berpangkat, kalau dia dibagi, pangkatnya berarti kita kurangkan. Sehingga untuk X pangkatnya kita jadikan 5 dikurang 3. Dan Y 2 dikurang 3. Kemudian 6 dan 8 tadi kita sederhanakan, 6 dan 8 sama-sama dibagi 2 sehingga didapatkan hasilnya adalah 3/4. Kemudian untuk hasil perpangkatan X dan Y, 5 kurang 3 menjadi 2, Y pangkat 2 kurang 3 menjadi min 1. Nyatakan bilangan berikut dalam bilangan pangkat positif. A pangkat 2, B pangkat min 8. Di sini A sudah pangkat positif dan B masih pangkat negatif, sehingga yang perlu kita rubah hanya B-nya saja.
Jadi untuk mempositifkan pangkat dari B, kita jadikan 1 per B pangkat 8. Sehingga A pangkat 2 kali 1 menjadi A pangkat 2, dan penyebutnya adalah B pangkat 8. Nyatakan bilangan berikut dalam pangkat positif. A per B pangkat min 5. Untuk A per B pangkat min 5, ini sama artinya dengan A pangkat min 5 dibagi dengan B pangkat min 5. Jadi pangkat min 5 ini adalah milik kedua-duanya dari A dan B. Jadi boleh kita tuliskan terpisah A pangkat min 5, B pangkat min 5. Kemudian untuk A pangkat min 5 itu kita jadikan positif menjadi 1 per A pangkat 5. Kemudian B juga kita positifkan jadi 1 per B pangkat 5. Nah, sekarang perhatikan yang ini. 1 per A pangkat 5 itu bentuknya pecahan, 1 per B pangkat 5 bentuknya juga pecahan, sehingga kalau kita bagi, ketentuan pembagiannya adalah 1 per A pangkat 5 dikali dengan kebalikan dari 1 per B pangkat 5 menjadi B pangkat 5 per 1. Sehingga hasilnya sama dengan B pangkat 5, A pangkat 5. Jadi, nilai pangkat positif dari A per B pangkat min 5 sama dengan B per A pangkat 5. Nah, perhatikan bentuk pertamanya dan bentuk keduanya. Kalau kita lihat, bisa kita gunakan cara cepat. Jika ada A per B pangkat min 5, itu akan sama dengan B per A pangkat 5. Jadi, yang awalnya A per B menjadi B per A. Pangkatnya yang awalnya negatif menjadi positif. Jadi, kalau kita mau mempositifkan pangkat dari suatu pecahan, pecahannya tinggal kita balik dan pangkatnya tetap tapi dengan nilai positif. Atau kebalikannya. Contoh berikutnya, min 4A per 5 pangkat min 3. Untuk min 4A per 5 pangkat min 3 bisa kita gunakan cara cepat yang tadi. Kita balikkan 4A per 5-nya menjadi 5 per 4A, sehingga pangkatnya yang awalnya negatif menjadi positif. Untuk menentukan hasilnya, min 5 per 4A, pangkatnya 3, berarti kita mengalihkannya sebanyak 3 kali. Karena kita mengalihkannya sebanyak 3 kali, yang negatif ini kita kalikan negatif kali negatif, positif. Kemudian dikali negatif lagi, berarti hasilnya nanti akan menjadi negatif. Kemudian 5 kali 5 kali 5, 125. 4 kali 4 kali 4, 64. A kali A kali A pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah min 125 per 64 A pangkat 3. Tentukan nilai N pada soal berikut. 2 per 3 pangkat N sama dengan 16 per 81. Untuk 16 dan 81 ini harus kita rubah dulu angkanya menjadi angka yang memiliki hubungan dengan 2 dan 3. Karena di ruas kiri angkanya adalah 2 dan 3. Kalau kita lihat 16 itu sama artinya dengan 2 pangkat 4 dan 81 sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga bisa kita tuliskan dia sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kemudian pangkat 4 ini boleh kita tuliskan di luar 2 per 3. Jadinya 2 per 3 pangkat N sama dengan 2 per 3 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 2 per 3. Bisa kita simpulkan bahwa N-nya sama dengan 4.